Siang hari ini kami mau agar hidup kami diambil sepenuhnya oleh Tuhan. Karena kami tahu kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Berbicara kepada kami semua, Tuhan biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan lewat firman-Nya berbicara, maka apapun bisa terjadi. Maka yang sakit pasti sembuh, maka yang terikat pasti lepas, maka yang saat ini dalam pergumulan pasti dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang sudah siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, terima kasih yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan, juga pemain musik, staf, diaken, aser, penerima tamu, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan ini adalah untuk kedua kalinya saya melayani di gereja saudara. Saya percaya bahwa hidup ini karena kesempatan saja dari Tuhan. Karena itu selagi kita diberi kesempatan, mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, ada beberapa tipe orang Kristen ketika mereka beribadah. Yang pertama, mereka yang beribadah karena menghadiri, atau yang kedua karena mengalami. Ada banyak orang Pak datang ke rumah Tuhan cuma karena menghadiri. Makanya mereka cuma kelihatan karena kehadiran. Tapi yang kedua ada yang datang kepada Tuhan karena tidak cuma menghadiri tapi mengalami. Nah ini Pak yang bisa membuat hidup berubah. Kalau Kristen cuma sekedar menghadiri maka tidak akan pernah ada perubahan hidup. Pelajari dalam Alkitab, tanda orang ketemu Tuhan bukan gemeter-gemeter, bukan nangis, bukan itu aja Pak. Tapi tanda orang ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Katakan amin. Ada banyak orang datang ke rumah Tuhan, Kristen Pak, tapi tiap minggu gak berubah hidupnya. Apa yang salah? Yang salah adalah begini, saudara datang cuma menghadiri. Karena buat saya secara pribadi, berada di rumah Tuhan, belum tentu saudara di dalam Tuhan. Apa sih yang membuat orang berubah? Yang membuat orang berubah adalah ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di Alkitab ada orang yang rusak kelakuannya. Sebut saja namanya Yakub. Yakub ini Pak punya karakter persis kayak kita. Nama Yakub dalam bahasa Ibrani selain arti nama tumit, arti nama Yakub itu artinya penipu. Seperti namanya, begitu juga kelakuannya. Dia tipu papanya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya. Yang lebih kejam Pak, dia tipu kambing dombanya. Tapi satu kali ketika Yakub dia dalam keadaan punya masalah. Hari itu dia dikejar sama Laban untuk dibunuh. Karena dia tipu mertuanya. Dan di depan ada Esau beserta dengan seluruh pasukan Esau berusaha untuk mengejar Yakub. Jadi orang ini Pak, di belakang dia dikejar masalah. Di depan dia ditunggu sama masalah. Di belakang dia dikejar sama kematian. Di depan dia tuh ditunggu sama kematian. Dua orang ini, Laban dan juga Esau mencari Yakub untuk membunuh dia. Nah, saat dimana Yakub punya masalah, yang saya suka dalam Kejadian pasal 32, Alkitab mencatat, hari itu Yakub menyeberangkan semua harta bendanya, menyeberangkan semua anak istrinya, maka Kejadian pasal 32, tinggallah Yakub seorang diri. Siapa kita seorang diri menentukan dengan siapa kita ketemu. Siapa kita seorang diri menentukan keputusan apa yang akan kita ambil. Di tengah-tengah dia dikejar sama masalah, di tengah-tengah dia ditunggu sama masalah. Hari itu di tempat penyeberangan namanya Sungai Yabok. Yabok dalam bahasa Ibrani itu artinya dryness. Artinya kering. Di tempat yang kering itu yang saya suka, dia ketemu Tuhan. Dan mohon maaf, Tuhan tahu gak siapa Yakub? Tuhan tahu Pak. Tuhan tahu gak siapa kita? Tuhan tahu siapa kita. Yang saya suka dari Tuhan adalah, Tuhan tanya, namamu siapa? Dijawab Pak sama Yakub. Namamu siapa? Ipu, kepanjangan penipu. Karena memang itu namanya. Saudara, bukankah kita seperti Yakub? Kita suka tipu Tuhan kan? Kadang kan? Betul. Kita ini kadang suka tipu Tuhan. Makanya maaf, saudara ini juga tinggal di dunia tipu-tipu gitu loh. Udah tukang tipu, tinggal di dunia tipu-tipu. Kita kadang suka nipu Tuhan. Nipu Tuhan apa dari apa? Persembahan aja kita suka nipu Tuhan.
Kita ini suka nipu Tuhan. Kadang kita berhiaskan kekudusan, datang ke rumah Tuhan. Semua orang lihat kita, haleluya semuanya. Padahal siapa yang tahu kelakuan kita yang sebenarnya? Just only Him. Hanya Tuhan. Makanya yang saya suka dari Tuhan, Tuhan tahu siapa Yakub. Tuhan tahu karakternya Yakub. Tapi Tuhan tidak pernah hakimi hidupnya Yakub. Tuhan cuma bilang begini, namamu siapa? Saudara pikir Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Tuhan tahu, Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan cuma mau minta kejujuran. Namamu siapa? Dijawab sama Yakub. Aku Yakub. Artinya tumit. Artinya penipu. Tuhan gak hakimi. Kamu tipu kakakmu kan? Kamu tipu papamu kan? Saudara, Tuhan yang benar, gereja yang benar, bukan yang suka menghakimi, tapi mengasihi. Oh, come on. Saudara yang benar, tugasnya bukan menghakimi, tapi mengasihi. Bukankah kita semua adalah anggota tubuh Kristus, betul? Kalau kita anggota tubuh Kristus, berarti kita satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara percaya di ruangan ini semua kita adalah anggota tubuh yang sama di dalam Tuhan. Kalau kita anggota tubuh yang sama, mohon maaf, kalau kaki kita kotor Pak, apa yang dilakukan oleh tangan? Kalau kaki kotor, maka tangan langsung ambil tisu, dilap Pak, kakinya dilap, aduh kotor ya. Itu anggota tubuh yang sehat. Tapi kalau ada kakinya kotor, sama tangan bukan dilap. Diapain dipukul, dasar lo penjinah lo, dasar lo kotor lo. Itu anggota tubuh yang gila Pak. Mohon maaf, Kristen yang benar bukan karena tidak berjudi, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi Kristen yang benar adalah ketika hidupnya tidak menghakimi dan tidak menilai hidup orang lain. Orang Farisi tidak pernah kedapatan dosanya berzina. Tiba-tiba mereka datang kepada Yesus. Mereka bawa seorang perempuan berdosa. Dan mereka tanya kepada Yesus, hukuman apa yang paling tepat? Yesus diam, kemudian Yesus bilang begini, barang siapa yang tidak berdosa. Padahal Pak, orang Farisi ini Pak, semuanya Pak udah ambil batu. Secara hukum aturan Yahudi, orang yang kedapatan berzina, dia harus dilempari batu. Tapi hari itu Yesus bilang begini, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silahkan lempari perempuan ini dengan batu. Mereka sadar, oh iya ya, gue berdosa juga ya. Banyak kita dari sekarang Pak, mungkin kita tidak melempar batu. Tapi berapa banyak kita melempar gosip, kita melempar fitnahan, kita melempar apalagi kata-kata rendahan, kita melempari omongan yang menjatuhkan. Saya percaya orang yang diurapi dari mulutnya pasti akan keluar kata-kata yang menghidupkan bukan mematikan. Karena kita diurapi Tuhan Pak. Hati-hati dengan lidah, kita itu diurapi Tuhan. Saudara satu kali, ini bicara tentang lidah. Saya belum masuk di khotbah saya. Satu kali saya waktu itu sebagai mahasiswa praktek di Sekolah Tinggi Teologi Betani di Surabaya, itu tempat saya sekolah. Waktu itu saya barusan dari Batu Malang. Nah, saya waktu itu pelayanan di Batu Malang. Nah, biasa kalau dari Batu mau turun ke Malang itu biasa nunggu Pak. Nunggu mobil lewat terus kita ikut. Hari itu saya nunggu mobil pick up dari atas biasa suka bawa sayur. Nah, terus dipersilakan duduk. Oh ya udah, saya bilang aduh Pak, numpang Pak ke bawah, numpang ke Malang. Oh boleh deh, ayo masuk. Saya masuk di bawah si sopir pick up. Tiba-tiba sementara turun dari Batu Malang, dari Batu ke Malang itu, ke kota Malang. Tiba-tiba ada sepeda motor Pak. Ada sepeda motor 2, anak-anak muda ngebut-ngebutan. Weng. Dan itu membahayakan jalan. Saudara tahu keluar apa dari mulut saya? Saya bilang begini sama sopir yang pick up-nya itu. Pak, itu kalau jatuh itu Pak, rasain. Pak, enggak sampai 5 menit tabrakan. Gobrak. Langsung saya tutupin. Hati-hati saudara. Apa yang saudara katakan menciptakan kehidupan. Makanya begini Pak, sebagai orang Kristen. Apapun kondisi masalahmu, perkatakan bahwa saudara menang atas masalahmu. Aduh. Karena hidup manusia dikuasai pada lidahnya. Makanya hari itu Tuhan pakai perkataannya bukan menghakimi Yakub. Terus kemudian yang buat lagi Tuhan Pak, yang buat saya nggak masuk kepala. Ini penipu.
tiba-tiba Tuhan bilang begini, your name is not Jacob anymore. Namamu tidak lagi Yakub, melainkan siapa? Israel. Saudara tahu Israel itu apa? Arti Israel itu artinya the prince of God, pangerannya Tuhan. Yakub Pak, dia datang sebagai orang bermasalah. Tapi waktu dia ketemu sama Tuhan, dia ngalamin Tuhan. Dia pulang bukan lagi sebagai Yakub, tapi sebagai Israel, pangerannya Tuhan. Datang, dia bawa masalah. Dia punya masalah, tapi dia pulang dengan kemenangan. Ini yang saya percaya, orang yang mengalami hadirat Tuhan pasti pulang membawa kemenangan di dalam hidup mereka masing-masing. Pasti. Mungkin masalahmu belum selesai. Masalahmu belum menang, tapi kondisi hati saudara sudah menang menghadapi masalah. Buat Daud, Goliat bukan masalah. Kenapa? Karena Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Justru Daud dipromosikan bukan ketika ditumpahkan pakai minyak. Saya tidak anti dengan minyak urapan, karena pelayanan saya pakai minyak urapan. Tapi berapa banyak orang yang cuma menggantungkan karena diurapi. Udah diurapi nih minyak urapan. Saudara, ketika Daud diurapi dengan minyak urapan, besok dia langsung jadi raja? Enggak. Tidak ada pengurapan yang instan. Ketika nabi besar namanya Samuel, dia datang sama Daud, diurapi dengan minyak, ditumpahkan minyak. Besok Daud langsung, aku raja. Enggak. Besok Daud masih menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ada orang Pak yang ketika diurapi itu kan, diurapi hamba Tuhan, diurapi pakai minyak urapan. Begitu keluar dari gereja, bus, kayak merasa seperti Nabi Elia. Kayak gitu. Itu Pak yang saya belajar. Orang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin merasa dia bukan siapa-siapa. Orang yang semakin kenal Tuhan Pak, dia akan merasa dirinya bahkan tidak lebih kudus daripada orang lain. Nah, di Alkitab, saya beri judul khotbah saya, judulnya adalah Iman yang Kuat. Bisa ditampilkan. Saya berdoa jemaat GBI Asia Afrika tidak cuma sekedar percaya dengan mujizat, ngalamin mujizat, tapi punya iman yang kuat. Amin. Karena punya iman yang kuat itu Pak, jauh lebih penting daripada cuma punya isi dompet yang kuat. Daud sudah jadi raja, imannya nggak kuat. Dia ambil istrinya orang. Daud sudah jadi raja, imannya nggak kuat. Jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Hati-hati dengan segala jabatan, kemewahan, uang. Ketika saudara diberkati, justru bisa jadi bumerang buat saudara. Ya, saudara, saya kebetulan baru rilis buku. Judulnya Menang Atas Masalah. Saudara bisa didapatkan di lantai 2. Kalau saudara mau gratis boleh. Sebut nama Yesus 1 juta kali, maka gratis. Ya, saudara bisa dapatkan, sebagian dari penjualan akan kita berikan memberkati anak-anak di Papua. Nah saudara, di kelompok orang Israel itu ada beberapa orang yang memang dipercayakan untuk melayani di Bait Suci. Sampai satu kali orang Israel itu ditawan. Mereka ditawan pada sebuah kerajaan, namanya kerajaan Babilonia. Dan hari itu, yang menjadi rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, orang-orang Yahudi itu ketika mereka sedang dalam tawanan, maka kelihatan apakah mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Biasanya itu Kristen itu akan kelihatan kuat atau tidak, justru karena masalah. Amin. Pohon itu kuat atau tidak, lihat dulu dari badainya. Karena itu Kristen-Kristen kuat, justru Kristen-Kristen yang tetap bertahan sekalipun angin badainya kencang. Kalau Kristen-Kristen instan Pak, nggak pernah kuat. Maaf ya, Kristen-Kristen yang cuma begini. Aku mau diberkati. Aku mau terima mujizat. Pak, Yesus ada di atas kayu salib. Orang-orang yang mental begini udah gak ada. Kenapa? Mereka kaget. Loh, bukankah dia yang buat mujizat? Bukankah dia yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah dia yang mencelikkan mata orang buta? Kok mati? Kesetiaan kekristenan, kesetiaan iman itu terlihat di puncak salib. Justru karena masalah, kelihatan siapa kita. Makanya persahabatan itu Pak juga kelihatan ketika saudara punya masalah. Kalau saudara sedang kaya raya, saudara sukses, hidup saudara itu seperti gula. Maka jangankan semut, ular pun akan datang.
Tapi kalau hidup saudara sedang pahit-pahitnya, ular dan semut pun gak suka Pak. Justru akan kelihatan kesetiaannya. Makanya carilah sahabat ketika saudara dalam keadaan susah. Dan saudara gak usah takut. Kalau Tuhan izinkan saudara untuk melewati masa kelam, bintang itu akan bercahaya Pak. Kalau malam hari itu datang. Jadi kalau saudara sedang mengalami malam hari, itu karena Tuhan mau buat bintang saudara bercahaya. Kita itu suka nyanyi lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kita suka Pak pada lagunya, janji Tuhan, yes dan amin. Seperti fajar pagi hari. Coba saudara lihat, sebelum saudara sampai fajar pagi hari, saudara harus melewati apa? Malam hari. Orang suka pada fajarnya, orang tidak suka pada malam gelapnya. Yang paling kita suka dari perayaan Kristus adalah perayaan di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi saudara tahu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga karena ada hari Jumat di mana Yesus mengalami kematian. Jadi kebangkitan tidak akan pernah muncul tanpa ada kematian. Jadi kalau saudara sedang mengalami kematian, bisnis mati, keuangan mati, percayalah tidak lama lagi akan ada kebangkitan yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan berhenti di hari Jumat. Masih ada Pak, hari Minggu. Nah biasanya hari Jumat semua orang ngomong tentang kita. Mati itu. Bahkan yang saya suka dari film Passion of the Christ. Ketika Yesus mati, iblis ketawa. Mati. Padahal iblis tidak tahu. Yang iblis tahu, Jumat Yesus mati. Yang iblis tidak tahu, Minggu Yesus bangkit. Sekarang saudara sedang mengalami kematian, pergumulan, persoalan. Percayalah akan ada kebangkitan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi mohon maaf, tidak banyak orang yang bisa melihat kebangkitan. Hanya orang yang setia. Nah orang ini namanya Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang-orang yang setia yang ditempatkan di kerajaan Babilonia. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Yang saya suka Pak dari orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, orang yang kudus, orang yang tidak cacat hanya karena urusan makan. Hari itu Babilonia buat peraturan. Semua yang kerja di istana itu boleh menikmati makanan yang enak-enak. Tapi sayang, makanan itu adalah makanan persembahan para dewa-dewa. Jadi makanan persembahan para dewa-dewa itu Pak, sama orang-orang Yahudi yang melayani di istana, itu dicucuk, dimakan Pak. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak mau cemarkan perut mereka Pak, mulut mereka dengan makanan yang bukan makanan yang kudus. Saudara jangan sepelekan masalah faktor makanan. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego itu terlihat kekudusan hidupnya dari faktor menjaga mulut dan cara makannya. Zaman sekarang ada orang Kristen kalau di gereja, haleluya Pak. Tapi haknya orang dimakan, korupsi, sana dihantam, situ dihajar. Kita nggak ada bedanya. Jangan sepelekan Pak karena faktor makanan. Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun lapar, mereka tidak akan izinkan mulut mereka untuk makan makanan yang najis. Silahkan saudara lapar, asalkan mulutmu tetap dalam kekudusan. Kita kadang begitu. Zaman sekarang maaf Pak ya, para bisnismen, apalagi pengusaha, takut lapar Pak, hak orang diambil. Takut lapar Pak, sebelah kiri disikat. Takut lapar Pak, jabatan dia sikut. Mohon maaf, urusan yang di sini Pak, nggak usah takut. Anak saya, Bradley, usia 2 tahun. Pak, saya ini, ya saya percayalah, saudara yang punya anak akan melakukan hal yang sama. Bapak model saya Pak. Kita rela Pak, kerja keras, banting tulang. Sampai sakit-sakitan. Yang penting anak dapat susu yang terbaik. Bapak model saya aja Pak, tahu yang terbaik buat anak, apalagi Bapak saudara di sorga. Aduh. Gak usah takutlah dalam hidup, hanya untuk masalah perut. Makanya Matius 6 ayat 33, Alkitab bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebelum ayat 33 itu muncul Pak, ayat 31, 32, 33. Alkitab bilang apa?
Jangan cuma masalah faktor makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir makan, minum, pakai. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita hanya cari makan, minum, pakai. Nggak ada bedanya Pak kita sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kita cari Pak bukan makan, minum, pakai saja. Yang kita cari adalah bagaimana lewat hidup kita orang bertobat dan mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Harusnya itu yang kita lakukan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego Pak, mereka tidak mau cemarkan mulut mereka cuma karena makan. Makanya mohon maaf nih, banyak orang Kristen kalahnya di urusan makan. Tanda saudara bertobat bukan, Pak, saya udah nggak berzina, Pak. Pak, saya sudah tidak main judi, Pak. Ada orang yang begitu. Tapi maaf, pelitnya mampus. Tuh, kok saudara kayaknya nggak bersuka cita ya lihat saya. Coba kasih salam kanan kiri bilang Yesus baik. Oh ya, ada orang yang dia sudah, Pak, saya udah nggak main judi, nggak merokok, saya sudah tidak ini Pak, saya tidak itu. Tapi maaf, punya makanan tetangga di sebelah lapar pun nggak pernah diperhatikan. Maaf, orang Kristen yang kenal Yesus, dia pasti murah hati. Orang Kristen yang kenal Yesus Pak, dia pasti mau berbagi untuk orang lain. Pasti. Orang Kristen yang murah hati Pak, dia pasti hidupnya mau untuk menolong orang lain. Orang Kristen yang murah hati Pak, hidupnya pasti mau untuk dia membagikan makanan untuk orang lain. Makanya hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup di dalam kekudusan. Hanya saja ternyata ketika seseorang hidup dalam kekudusan, ada banyak orang gak suka. Muncullah namanya orang-orang Kasdim. Nanti saya akan masuk di ayatnya. Orang-orang Kasdim ini, mereka iri sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, semakin mereka menjaga kekudusan, hidupnya semakin dipromosikan Tuhan. Orang-orang Kasdim ini Pak, gak suka. Mereka gak suka kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu dipromosikan. Sampai mereka bermufakat, kita cari kesalahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bermufakat untuk mencari celah kesalahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam hidup ini, akan selalu ada orang-orang yang berupaya untuk mencari celah kesalahan kita. Betul? Dan yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim ini, dia komporin telinganya Nebukadnezar supaya menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya nggak tahu ya saudara kenapa. Di akhir zaman ini ada banyak orang-orang yang datang, tapi hobinya suka ngomporin orang. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Nggak tahu kenapa, ketika orang punya masalah, dia bukan menyelesaikan, tapi justru dia menambah persoalan. Dengan cara apa? Mohon maaf. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan terlalu gampang terbuka sama orang lain. Apalagi kalau orang itu tiba-tiba datang menanyakan masalah saudara. Kamu ngalamin apa? Terus kemudian saudara cerita, gini, aku jatuh dalam dosa. Saudara mohon maaf, ada orang-orang yang bertanya, bukan untuk menyelesaikan. Tapi dia kumpulkan informasi, dia bagikan kepada orang lain. Di sini nggak ada yang ngaku. Ada orang-orang yang begitu. Mohon maaf Pak ya, saya sebelum nikah sama istri, saya itu jomblo 4 tahun. Bapak lihat saya kan lumayan ganteng kan? Lumayan. Oh, iya Pak. Saya jomblo loh Pak 4 tahun. Pelayanan ke Makassar, orang tanya, Pak Pendeta sudah ada pacar Ki? Tidak ada. Oh kasihan. Pelayanan ke Surabaya, Pak Pendeta sudah punya pacar belum? Belum Bu. Waduh, Pak Pendeta kok belum punya pacar? Cari Pak Pendeta, dipikir kayak cari tergandengan gitu loh. Datang Pak ke Manado, itu yang lebih pidis. Datang ke Manado, Pak Pendeta sudah punya pacar? Belum. Terkreat Pak isu. Tahu nggak kenapa David Hirson belum punya pacar? Kenapa? Karena dia homo, gay. Saudara lihat badan kekar kayak gini gay. Bapak lihat saya ganteng kan Pak? Ya. Tapi saya belajar dalam hidup, ada banyak orang akan selalu menilai hidup kita. Bahkan ketika Tuhan belum melakukan apa-apa atas hidup kita.
Hari ini Pak, saya punya istri yang cantik. Mana istri saya? Istriku mana? Mana? Oh, lagi di bawah. Saya punya anak 2 yang ganteng dan cantik. Ya. Tapi yang lebih bersuka cita lagi adalah istri saya dapat pendeta yang ganteng dan diurapi. Kira-kira begitu. Saya belajar dalam hidup. Jangan pernah hidup kita tergantung pada suara orang. Tapi percayalah, kalau hari ini Jumat, masih jomblo Pak. Masih mengalami kematian. Bisnis belum diangkat. Percayalah, hari Minggu saudara akan mengalami kebangkitan rohani dalam hidup saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup dalam kekudusan. Muncul orang Kasdim. Begitu orang Kasdim muncul, dia komporin Nebukadnezar. Nebukadnezar Pak, telinganya panas Pak. Orang kalau dikomporin lama-lama telinganya panas. Kenapa? Karena orang-orang Kasdim itu bilang begini, Raja. Itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak mau menyembah patung yang dewaku buat. Itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang dewaku dirikan. Mohon maaf. Untuk orang-orang yang hobinya tukang kompor, dengarkan saya. Kompor suka bakarin orang. Kompor suka manasin orang. Tapi dengarkan saya. Kalau saudara jadi tukang kompor, semakin saudara menyala, maka akan semakin panas. Dan satu kali akan meledak dengan sendirinya. Belajarlah jadi orang Kristen. Kita baik. Katakan amin. Nah, hari itu ketika dikomporin, Raja marah. Begitu Raja marah, Nebukadnezar marah. Nebukadnezar dia panggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka muncullah Daniel pasal yang ketiga. Yang bersuka cita, katakan amin. Daniel pasal yang ketiga ayat 16. Ketika ditanya, ini Raja Nebukadnezar udah marah nih. Nebukadnezar itu sampai bilang begini, apa benar kamu tidak menyembah patung yang aku buat? Begitu dia marah, maka muncullah Daniel pasal 3 ayat 14. Ayat 14 dulu. Daniel 3 ayat 14 dulu, ada? Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Waduh, dihakimi Pak. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dihakimi. Apa benar? Kamu tidak menyembah dewa yang aku buat. Raja marah, kenapa? Karena patung emas itu didirikan untuk disembah. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego Pak tidak punya cacat sama sekali. Kecuali di urusan satu ini. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat sama Nebukadnezar. Oh, itu Pak, sorry Pak. Untuk urusan yang lain, oke, tapi yang satu, sorry. Kristen itu harus pada satu level. Yesus yang tidak tergantikan oleh apapun. Ditawarin jabatan, nope. Ditawarin duit, nope. Ditawarin makan, nope. Disuruh sembah dewa yang Tuhanku buat, gak mau. Dan hari itu, Raja marah. Makanya Raja tanya begini, apa benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu tidak menyembah dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Hari itu mereka dihakimi. Benar gak? Benar gak? Benar gak? Pernah gak kita ngalamin satu kali, satu waktu di mana orang menghakimi kita? Kamu benar gak? Kamu benar gak? Benar gak? Benar gak? Orang hakimi kita. Saudara tahu dijawab apa sama Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat berikutnya. Lalu ayat 16 apa saudara? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Apa saudara? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saya suka dari jawaban ini. Ketika mereka dihakimi, benar ya kamu gak menyembah? Apa benar kamu tidak menyembah? Benar kamu tidak menyembah. Dijawab mereka, tidak ada gunanya kami menjawab. Mohon maaf saudara, kalau ada orang menghakimi saudara, kalau ada orang gosipin saudara, kalau ada orang ngomongin saudara, gak usah dijawab. Zaman sekarang, begitu diomongin, digosipin, langsung Pak, ambil Facebook, ambil Instagram. Aku dosa apa ya kok diomongin kayak begitu? Ada yang kayak begitu. Bapak lihat saya lagi, pernah Pak digitukan Pak? Bapak ini wajahnya kayak Raja Daud Pak ya, kemerah-merahan loh Pak. Haleluya, memang diurapi Tuhan. Orang kalau diurapi Tuhan itu nggak tahu kenapa itu
Ganteng sih enggak, tapi mempesona gitu loh. Tapi tenang Pak, saya punya istri loh Pak. Tenang ya, tenang. Saya percaya bahwa orang kalau hidupnya sekalipun dihakimi, dia tidak akan pernah mengklarifikasi. Gak usah. Hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dihakimi. Dia tidak mengklarifikasi. Bisa nggak dia mengklarifikasi? Bisa. Tapi tahu nggak yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dihakimi? Benar kamu tidak menyembah. Benar kamu tidak menyembah. Dia cuma diem aja terus kemudian. Tidak ada gunanya kami menjawab. Itu persis seperti Yesus Pak. Ketika Yesus dihakimi, benar kamu raja orang Yahudi. Benar katanya kamu Mesias. Yesus diam aja. Nah gak tahu nih ibu-ibu Bandung bisa gak kayak begitu? Ketika dihakimi diomongin. Kalau gak salah. Gitu. Jangan sampai kita kayak begitu Pak. Mohon maaf. Dengarkan saya saudara. Ketika saudara disakiti. Dan saudara diam. Tuhan akan berperkara untuk orang itu. Jangan takut dalam hidup. Mohon maaf ya. Kalau saudara disakiti. Dan saudara membalas semua sakit hati itu. Berarti orang itu aman. Karena saudara sudah balas. Tapi kalau saudara disakiti, dilukai, saudara diem. Tapi doa saudara, Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Tuhan aku memberkati dia. Orang itu Pak dalam masalah. Saya mau cerita dikit ya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang pelayanan di sebuah gereja. Ya persis seperti ini. Kayak saya datang ke GBI Asia Afrika. Saya belum pernah ketemu dengan Ibu Gembala. Tapi Ibu Gembala tiba-tiba kontak saya. Pak bisa melayani Pak? Siap Bu, selagi bisa saya bisa melayani. Padahal belum pernah ketemu. Nah satu kali ada yang DM di Instagram saya. Terus DM-nya itu bilang begini, Shalom Pastor David, oh ya Shalom. Pastor boleh saya undang pelayanan? Baik. Bisa Pastor? Bisa. Nah hari itu dia share log Pak. Dia minta nomor handphone saya, dia share log. Tempat pelayanannya itu, tempatnya itu ada di Serpong. Saya tinggal di daerah selatan. Jadi hari itu Pak, untuk nyetir, untuk jalan sampai di sana itu 2 jam. Pelayanannya jam 7 malam. Saya jam 4 sore udah jalan. Begitu udah nyetir, wow udah sukacita Pak, mandi rapi, pakai minyak rambut klimis, laler nempel kepleset saking gantengnya lah kira-kira gitu. Nyetir Pak 2 jam. Nah, saya biasanya di tempat pelayanan yang baru, itu selalu saya datang lebih dulu supaya tahu, oh ini loh gerejanya. Kalau belum waktunya, saya cari tempat ngopi, habis itu jam 7 saya ke situ. Tiba-tiba saya sudah sampai di tempat di mana orang ini sudah share log. Yang buat saya kaget adalah, loh kok di bangunan ruko kosong? Ya tapi kan pendeta kan selalu positif Pak. Mungkin pendetanya jemaatnya belum ada. Dan saya baru datang 6:15. Apa yang saya lakukan? Cari tempat ngopi. Di dekat ruko-ruko itu. Persis bangunan ruko kosong. Nah jam 6.30 saya WA. Shalom Pak, saya sudah sampai. Kok tiba-tiba WA saya centang 1. Pendeta Pak, pendeta pasti positif. Baik Pak. Yang ada di kepala saya, oh mungkin lagi siap-siap pendetanya. Jam 7:05 saya sudah nyetir sampai di Sherlock yang tadi. Saya telepon pendetanya sudah gak aktif. Saya WA juga cuma centang 1. Dan saya masih berpikir positif. Mungkin masih di jalan, telat waktu mulai ibadah. Sampai jam 7:30 baru saya sadar kalau gua dikerjain. Dikerjain pakai undangan itu loh Pak, undangan palsu. Saudara, hari itu saya marah. Saya bilang gini, Tuhan apa-apaan ini Tuhan? Nyetir 2 jam. Sampai di tempat bangunan ruko kosong. Marah Pak. Saya putar mobil, saya balik dalam keadaan hati marah. Sampai saya bilang begini, apa-apaan ini? Mohon maaf ya, keluar kata, ini kok orang kurang ngajar kerjain saya. Cuma orang ini agak kurang pinter yang ngerjain saya. Kenapa? Karena sekedar info saudara, kalau kita mau pakai nomor handphone baru itu selalu daftar pakai KTP, betul? Pakai NIK itu loh, nomor induk itu. Jadi orang ini mendaftarkan nomor telepon itu pakai NIK, nomor induk KTP itu, supaya aktif.
Orang ini lupa, saya tuh punya teman yang memang kerja di BIN, di Badan Intelijen Negara. Saya telepon teman saya, malam-malam Pak saya telepon. Shalom, pastor bagaimana pastor? Perintah apa pastor? Tolong carikan nomor telepon ini. Siapa? Saya dikerjain sama orang pakai nomor telepon ini. Saudara, besok siang teman saya yang di BIN tadi telepon saya. Shalom pastor, shalom gimana? Sudah dapat pastor. Ketahuan Pak. Nama depannya siapa, nama tengahnya siapa, nama belakangnya siapa. Lengkap. Saudara, mau tahu dia siapa? Jemaat GBI Asia Afrika. Bercanda. Tegang amat nih kayaknya nih. Siapa ya. Gitu. Suka kepo nih kayaknya nih. Udah tegang gitu. Gitu. Tadi bapak tadi yang wajahnya Raja Daud kayak jadi Goliat gitu. Saudara tahu nama depan, nama tengah, nama belakangnya. Teman satu kampus ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya, berarti dia adalah hamba Tuhan. Saya hari itu Pak marah. Saya pengen cari cara gimana caranya, saya datengin. Saya pengen tonjok dia beneran. Tapi kan kita nggak boleh kan. Anak Tuhan nggak boleh membalas. Saya bilang gini, enggak maksudnya begini loh Tuhan. Gua tonjok terus habis itu Tuhan ampunilah dosa-dosaku, boleh? Nggak boleh. Saudara tahu nggak? Tuhan ajarkan saya sesuatu yang berat untuk saya lakukan. Hari itu saya marah sama dia. Maksudnya saya salah apa? Ternyata saya belajar Pak dalam hidup. Terkadang ketika kita dipromosikan Tuhan, belum tentu orang di sebelah suka sama kita. Ketika kita dipromosikan Tuhan, belum tentu tetangga kita juga suka sama kita. Hari itu saya bilang begini, Tuhan enggak ini Tuhan, ini mesti didisiplinkan, dia salah ini Tuhan. Gak boleh kamu mengasihi. Itu Pak, itu kayak saya berdebat sama Roh Kudus. Mengasihi, hantam, mengasihi, hantam, mengasihi, hantam, mengasihi, hantam, mengasihi, masih. Itu Pak, beberapa hari itu. Tiba-tiba Tuhan ajar begini, kamu kan hamba Tuhan. Iya Tuhan. Yesus saja disalib bisa mengasihi, kamu juga kok belum disalib juga mengasihi. Oke Tuhan mengasihi. Oke. Ini Pak susahnya Pak. Susahnya kalau hidup melibatkan Roh Kudus. Pengen kita sikat, bab, selesai. Tapi Roh Kudus bilang, mengasihi lebih sungguh. Karena ternyata dalam kekristenan Pak, hal yang paling susah bukan ketika saudara cuma sekedar beriman, tapi mengasihi. Apa yang saya lakukan? Oke, saya telepon teman saya. Roh Kudus gerakkan saya, buat acara reunian sekolah. Kumpul Pak. Kan kita kan ada grup Pak, grup WA. Tuhan suruh saya mengampuni. Jadi saya telepon teman saya yang satu untuk ayo kita buat grup reunian. Udah nanti pokoknya makan, gue yang bayar deh. Terus teman saya itu dia bilang begini, Shalom teman-teman, ayo kita ketemu yuk reunian. Semua pada balas, siap. Tiba-tiba Pak muncul satu WA, siap. Dari si lontong ini. Nih si kunyu ini Pak. Siap. Udah, David mengampuni. Oke Tuhan. Sampai parkir. Di salah satu mall. Begitu parkir, gua udah lewat. Pokoknya Tuhan ketemu, mengampuni, yes mengampuni. Mengampuni. Udah mengampuni. Jalan. Begitu jalan samping eskalator, ada ATM. Tuhan bicara lagi, Roh Kudus bicara. Ambil, berkati dia. Gak salah Tuhan. Cukup mengampuni, habis ini kan makanan gue yang bayar juga. Enggak. Ambil, berkati dia. Oke. Pencet nih di ATM. Tet. Itu kan ada nominalnya kan. 500.000, 1 juta 200. Jujur saudara, saya mau pencet 500.000. Begitu pencet, Roh Kudus bilang lagi, gak boleh. Dikit banget. Tuhan, enggak. Kasih berapa? 5 juta. 10 kali lipat buat si kunyuk itu. Pak, saya digerakkan Pak ambil uang 5 juta. Enggak salah loh. Apa yang saya lakukan? Oke. Saya ambil uang 5 juta. Ketemulah Pak.
kumpul-kumpul itu. Ya biasalah orang yang memang nggak enak juga ngomong penjahat. Ya kadang penjahat wajahnya nggak berdosa sih. Kumpul Pak makan-makan. Apa kabar bro? Apa kabar? Di hati ini kayak ada suara kecil. Lu tonjok aja habis itu minta maaf sama Tuhan. Gitu. Apa kabar ya? Makan gimana? Selesai makan-makan, saya yang bayar bilnya. Terus selesai. Saya ambil Pak amplop itu. Saya jabat tangan. Brother, terima kasih ya. Titip untuk anak dan istri. Dia kayak wajahnya itu kayak biasa wajah-wajah gitu. Titip ya. Udah selesai. Pak, apa yang terjadi? Di parkiran Pak, saya keluar Pak dari parkiran mall itu. Saya teriak, haleluya! Oh, kayak saya tuh menang gitu Pak. Kayak pernah perang terus menang gitu kan. Haleluya! Itu Pak bahagia banget. Saudara, sampai hari ini dia tidak tahu kalau saya sudah tahu. Kecuali rekaman video ini bocor sama dia. Oh, gak apa-apa. Tapi saya belajar. Saya belajar apa saudara? Pak, saudara tahu, selang sekitar 1 tahun, waktu itu saya dapat proyek di tambang nikel saya, itu 50 miliar. Terus tiba-tiba Tuhan kayak ingetin saya, kamu tahu nggak? Kamu pernah kasih angka yang 5 yang aku suruh, bukan 500.000, tapi 5 juta. Iya Tuhan. Nah ini salah satu bukti, aku berkati kamu, aku gantiin dengan proyek tambang nikel 50 miliar. Sederhana, Tuhanku dahsyat. Makanya kalau saudara disakiti, gak ada gunanya Pak kita jawab Pak. Gak ada gunanya. Diam aja, diam. Dan hari itu Nebukadnezar marah. Begitu dia marah, dia bilang begini, kalau kamu tidak menyembah, aku bakar kalian hidup-hidup. Aduh, susah Pak. Kita itu kadang belum sampai kematian, baru lapar Tuhan. Aku kok lapar ya Tuhan. Ya ampun, ampun. Baru kena batu sedikit, Tuhan, Tuhan. Saudara, panggil nama dia. Karena saudara menyembah dia. Bukan cengeng urusan cuma faktor kebutuhanmu. Duh, kayak dia udah gak mulia banget. Cuma karena Tuhan, aku butuh ini, butuh itu. Saudara, percayalah. Dia pasti jawab kebutuhan saudara. Gak usah saudara takut dengan jadi pengemis sama dia. Cukup Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku percaya Tuhan cukupkan. Udah selesai. Gak usah kayak, Tuhan aku butuh, Tuhan lagi dong, Tuhan lagi dong, Tuhan. Percayalah sama dia. Makanya ketika mereka mau dihukum, apa doa mereka? Daniel pasal 3 ayat yang berikutnya. I love this one. Saudara bersuka cita, katakan amin. Ketika dia bilang begini, tidak ada gunanya kami menjawab. Dia bilang begini saudara, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka apa saudara? Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Doa Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka bilang begini, kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kami, dia pasti akan menyelamatkan kami. Dan itulah Tuhan. Kita kadang orang Kristen begitu kan. Ketika kita berdoa, percaya Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong. Boleh Pak beriman begitu. Tapi yang saya suka dari Sadrak, Mesak dan Abednego, imannya bukan karena keinginannya dia. Tapi imannya karena keinginan Tuhan. Ayat 18, dia bilang begini, kalau Tuhan yang menyelamatkan kami ya itu Tuhan. Tetapi seandainya apa? Tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang saya suka dari iman mereka adalah, mereka bilang begini, kalau kami harus mati, kami siap. Dan kalau kami harus dibakar hidup-hidup, kalau Tuhan menyelamatkan kami, maka Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak menjawab kami, bahasa sederhananya, kami tetap menyembah Tuhan. Apakah Kristen kita kayak begitu? Harusnya begini Pak. Mau Tuhan sembuhkan, mau Tuhan tidak sembuhkan, mau Tuhan tolong, mau Tuhan tidak tolong. Aku percaya hatiku tetap menyembah kepada Tuhan. Makanya saudara akan tetap setia datang ke gereja sekalipun keadaanmu tidak baik. Gimana Pak bisnis masih hancur? Kok ke gereja?
Aku menyembah dia. Emang penyembahanku dihubungkan dengan bisnisku? Enggak ada, Pak. Pak, bagaimana? Aku diberkati, menyembah dia, puji Tuhan. Tapi Tuhan kalau belum tolong, tetap menyembah Tuhan. Karena ada saatnya, Pak, dia belum tolong saudara karena dia menguji kesetiaan saudara. Masih setia enggak ketika belum ditolong? Masih setia enggak ketika belum dipromosikan? Makanya doa yang paling benar itu begini. Kalau aku beriman, gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah dan itulah Tuhan. Tapi sekalipun gunung tidak pindah, aku tetap beriman kepada Tuhan. Iman itu begini, Pak. Sekalipun maut, kematian, kelaparan, sakit, penyakit, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. That's it. That's it. Makanya saya tadi malam ada insiden kecil. Bu Gembala tadi saya sudah cerita ke Ibu Gembala. Kami rombongan, kebetulan semua ada. Apo dari Manado datang, saya ajak ke Bandung. Terus kemudian karena kita di satu hotel, terus kita buka juga hotel yang lain. Anak saya tadi malam Bradley itu, Pak, lagi main di bak mandi. Tiba-tiba dia ambil gelasnya jatuh, pecah, terus kena di sini keningnya. Sebagai bapak, Pak, waduh semua udah panik, Sus sudah nangis lah. Sus nangis, istri saya nangis, Apo juga nangis, sudah panik semua karena tergores ini. Kecil tapi agak dalam. Wah, sampai ke bawah itu pokoknya tadi malam itu di kamar hotel itu semuanya tangisan. Ya itu kalau perlu kita turun ke bawah itu satpam juga nangis itu kali. Kita semua udah nangis, Pak. Nah, saya nggak nangis, saya selalu belajar dalam situasi apapun jangan panik. Oke, kita bawa ke rumah sakit. Dan ada rumah sakit yang di depan Crown Hotel itu rumah sakit bungsu ya, rumah sakit bungsu. Masuk ke rumah sakit, nah di situ Pak, saya belum nangis. Terus saya tanya dokternya gimana, istri saya kan dokter juga, ya udah nanti apa, aduh mesti dijahit ini, oke dijahit. Pak, untuk dijahit itu, dokter bilang begini, Pak, Bapak harus pegang kepalanya untuk dia tidak goyang. Kita suntik, kita bius dulu, setelah itu kita jahit. Waduh Pak, perasaan Bapak Pak, waduh. Saya pegang Pak kepala anak saya ini, saya pegang. Begitu saya pegang, dia suntik bius, waduh hancur Pak. Saya nangis Pak, saya nangis. Sampai dokter itu udah tepuk-tepuk saya, Pak. Saya udah hancur hati saya Pak. Begitu itu jarum jahitan masuk Pak. Di dua kali jahitan. Wah dia udah nangis, Daddy, mami. Saya tutup matanya untuk dia tidak lihat itu Pak. Begitu dijahit satu-satu. Hati saya langsung hancur. Cuma begitu sudah dijahit, anak saya langsung lompat, Daddy, I'm okay. Coba Pak. Dia nggak ngerti Pak. Sebagai bapak betapa khawatirnya saya sampai hancur nangis. Karena saya tidak mau anak saya kenapa-napa. Saya peluk anak saya Pak. Saya peluk istri saya udah hancur air mata itu. Pak, insiden ini cuma insiden kecil, cuma ya agak mesti harus diurus dengan benar. Itu aja kita bisa nangis. Apalagi Bapak Saudara di sorga. Makanya dia korbankan Yesus. Buat saya dan buat saudara. Pelajari dimanapun. Gak ada Pak Tuhan yang mau mati buat umatnya. Alasan sederhana. Kenapa saya percaya Yesus sederhana? Karena hanya Yesus yang mau mati buat umatnya. Selebihnya gak ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorry, selebihnya gak ada Pak. Tapi Yesus buktikan itu. Dia mati Pak buat itu. Masa cuma masalah urusan ini terus kemudian saudara, Tuhan aku makan apa? Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego terserah. Mereka bilang begini, kalau Tuhan yang menyelamatkan kami itu Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, aku tetap Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Dan yang saya suka dari apa yang mereka lakukan adalah begini saudara. Mereka diikat. Bisa dibukain gak ayat berikutnya? Mereka diikat Pak. I love this one. Ketika kaki mereka diikat, nanti saudara bisa baca juga di rumah. Ketika kaki mereka diikat, mereka mau dilempar dalam perapian yang menyala-nyala itu.
Coba kalau kita jadi Sadrak, Meshach, dan Abednego, apa yang kita lakukan? Begitu kaki kita diikat, kita mau dibakar hidup-hidup. Pasti kita teriak, Pak. Kita tengking Pak api itu. Dalam nama Yesus, api hilang dalam nama Yesus. Itu kan. Tapi mereka nggak begitu. Atau kalau enggak kita begini. Begitu kita lihat api menyala, kaki kita terikat. Kita berdoa begini. Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika aku dilempar, maka api itu akan berubah jadi air. Begitu dilempar, pure ternyata air. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan gak lakukan itu. Ternyata Tuhan tetap izinkan Sadrak, Meshach, dan Abednego terikat, tidak dilepaskan, dan mereka dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Saya mau tanya sama saudara, bisa gak Tuhan bekerja di luar api? Bisa, Pak. Tapi Tuhan tidak bekerja di luar api. Tuhan tetap izinkan mereka masuk di dalam api. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam api itu. Buktinya apa? Ketika Sadrak, Meshach, dan Abednego, mereka dilempar di dalam api. Mereka berharap 3 orang ini mati hangus terbakar. Tapi ternyata kaget Nebukadnezar. Loh, bukankah 3 yang kita lempar? Kok sekarang ada 4? Ayat sebelum bisa tampil ayat sebelumnya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Terus kemudian katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 3 yang dilempar, 4 yang terlihat. Dan yang 1 itu adalah Tuhan. Jadi sederhana, untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan tidak bekerja di luar api. Tapi justru di dalam api Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mereka tidak terbakar. Percaya saudara, masalah apapun sekalipun yang saudara hadapi, Tuhan akan bekerja di dalam masalahmu untuk menyatakan kemuliaannya Dia. Jangan takut dengan masalah. Tidak akan pernah ada Daud jadi raja kalau nggak ada Goliat. Makanya Daud direndahkan sama Goliat. Anjingkah aku sehingga aku datang kepadaku tidak membawa pedang? Daud bilang begini, aku datang kepadamu tidak membawa pedang. Karena senjata kita Pak bukan pedang. Kenapa Daud berperang melawan Goliat tidak pakai pedang? Karena Daud tidak pernah main pedang-pedangan Pak. Senjatanya Daud itu Pak, cuma Tuhan. Makanya dia bilang begini, kamu datang kepadaku dengan membawa pedang. Tapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. Orang kalau hidupnya dalam nama Tuhan, kelar tuh barang. Orang kalau hidupnya dalam nama Tuhan, kelar tuh masalah. Makanya tidak ada nama yang lebih powerful selain nama Yesus di bawah kolong langit ini. Apapun yang saudara alami, sakit, penyakit, permasalahan, perkatakan, dalam nama Yesus ada kuasa. Itu bukan cuma sembarang nama, Pak. Ini cerita dari sahabat saya. Saya tidak mengalami, tapi sahabat saya cerita. Suatu kali ada pertunjukan kuda lumping di Banyuwangi. Teman saya lagi itu praktek. Pak, itu kan orang kalau kuda lumping itu kan biasa jadi-jadian, pakai beling lah, digaruk-garuk nggak terluka, pakai parang nggak terluka. Teman saya ini Pak, ini kejadian udah berapa tahun yang lalu. Dia bilang begini, dalam nama Yesus, itu Pak orang gores langsung keluar Pak darahnya Pak. Dari situ dia bilang begini, that's a powerful name. That's a powerful name. Makanya nama itu Pak bukan sekedar nama. Nama itu yang menyelamatkan saudara. Dan nama itu Pak ada di hati saudara. Saudara, that's a powerful name. Makanya sekalipun dalam api, tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau saudara sedang mengalami api masalah, mengalami pergumulan, di dalam api itu ada kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, saya minta pemain musik.
Saudara, saya suka lagu ini. Kasih saya A boleh? Korta. Tetap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak takut api. Mereka tetap di dalam api. 3 yang dilempar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiba-tiba ada Tuhan. Terkadang dalam masalah, justru kita melihat kemuliaannya Dia. Dalam persoalan, kita melihat kemuliaannya Dia. Dalam keadaan sakit, kita melihat kemuliaannya Dia. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka bilang begini, kalau Tuhan akan menolong, ya itulah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, Dia tetap Tuhan. Lagu ini mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi, tetaplah di sini untuk kita menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan, saudara-saudara tutup mata deretnya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Yes Lord. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan. Saudara tetap tutup mata di hadirat Tuhan. Katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekali. Karalabaya syakaralababata. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Yes Lord, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap, mari rasakan hadirat-Nya dan memandang indah wajah-Mu. Katakan dengan iman, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Aku percaya Bapa ada kemuliaan-Mu. Ada kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Yes Lord, ku ingin tetap di sini. Apapun yang terjadi, aku tetap menyembah Tuhan. Menikmati baik-Mu. Memandang indah wajah-Mu. Aku tetap di sini, tetap menyembah Dia. Shekarala Bapa takarala baya shekar. Yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Ku ingin tetap di sini, alami hadirat-Nya dan memandang indah wajah-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Mari sembah Dia yang berbahasa roh, mari berbahasa roh, alami hadiratnya. Ralaba syakara laba bata kara laba syekera ralaba bata laba syekera. Saudara tutup mata, tetap dalam hadirat Tuhan. Tutup mata saja, alami Tuhan. Kira kara laba syekera kekete diraba syekera syekara laba kara laba syekara laba bata kara laba. Saudara, izinkan saya berdoa. Saudara, mungkin saudara saat ini seperti ada api, seperti ada masalah yang berat, pergumulan yang berat. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Izinkan saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan saat ini jamah dalam nama Yesus. Urapi mereka dalam nama Yesus. Urapi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka mampu berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mereka menghadapi api yang begitu panas, persoalan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Ada Tuhan di dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara yang mau didoakan, saudara maju ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Yang mau didoakan, saudara cepat maju ke depan. Cepat maju ke depan. Bagi yang mau saja cepat maju ke depan. Tidak usah lihat kanan dan kiri, saudara. Ini hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Karalabaya syakarala. Dalam nama Yesus. Kiralabaya syakarala papatakarala. Karalabaya syikita tarala papakis. Bagi yang mau didoakan, saudara maju ke depan. Kirabasya tarala. Saudara yang tidak maju ke depan, saudara angkat kedua tangan, alami hadiratnya, alami kasihnya. Karalabaya Kiralabaya syirarara. Karalabaya syakarala. Mari angkat kedua tangan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Karalabaya syakarala. Sembah Dia. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi dalam nama Yesus, urapi. Jangan takut, Tuhan besertamu. Receive it. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan dalam nama Yesus. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di pihakmu. Ada Tuhan di pihakmu.